Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan Allah untuk sama-sama berada di rumahnya ini. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang berkesan sehingga di saat kita berangkat meninggalkan tempat ini masing-masing dapat bingkisan berupa ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang berguna, serta doa yang benar-benar ijabah, serta ampunan dosa yang kita terima. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Semoga sentiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengajar kita, menghasung kita untuk senantiasa belajar dan belajar, karena ilmu itu sangat luas, yang kita miliki hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tapi yang sedikit bila diamalkan. Alhamdulillah, selesai dari bab sebelumnya, zammu atau babu zammi man tarakal amala bima alim. Sekarang masuk pada bab ma jaa minal wa'idi wat tahdidi wat tashdidi liman qara'al qur'ana lis-siti waz-zikr walam yaqra'hu lil amali bihi wa iktisabil ajr. Bab tentang riwayat yang datang, bab tentang riwayat yang datang berisi al-wa'id, yaitu berisi ancaman, wa tahdid dan berita yang menakutkan, wa tashdid dan kerasnya peringatan.
liman qara'al qur'ana lis-siti waz-zikir, bagi orang yang membaca Al-Quran untuk dikenal dan dielu-elukan. Jadi membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah ilmu. Al-Quran itu adalah sumber ilmu yang terbesar dan terluas, karena diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nah, bila seseorang membaca Al-Quranul Karim dengan tujuan atau dengan niat hanya supaya dikenal dan supaya dielu-elukan, disanjung-sanjung, dipopulerkan, kalau bahasa sekarang dipiralkan, ya, sebenarnya disanjung tidak ada masalah, cuma niat kita. Populer tidak ada masalah, cuma niat kita, ya, apakah itu tujuan atau itu hanya capaian yang tanpa kita tuju. Ya, karena siapa yang disanjung orang karena suatu amal yang dia kerjakan bukan tujuannya disanjung, itu adalah ajilatu bisyaratil muslim, yaitu berita gembira yang disegerakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita lihat misalnya para a'immah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dan seperti mereka, ya, di masa hidupnya sudah diberikan oleh Allah oleh orang gelar, misalnya Asy-Syafi'i sebagai Nasiru al-Hadis, Nasiru al-Hadis. Ya, mudah-mudahan itu adalah apa namanya, ajilatu busra al-mu'min, yaitu berita gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Di dunia saja dia sudah terangkat, apalagi nanti di akhirat. Cuman maksud Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala bagi orang yang niatnya untuk itu, bagi orang yang niatnya untuk itu, karena niat sangat berpengaruh pada amal kita. Innamal a'malu bin niyat, amal itu hanya dengan niat. Nah, kalau niatnya lillah, insyaallah kita dapat yang terbesar di sisi Allah. Wa ma indallahi baq, yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Wa ma indakum yanfad, yang di sisi kalian itu cepat habisnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sisi Imam Al-Khatib rahimahullah ingin memperingatkan kita para tulabul ilmi khususnya, dan juga tak luput para ulama sekalipun. Ulama sekalipun, mumpung belum terlambat, kita perbaiki niat, karena niat itu kan bisa diperbaiki. Kalau misalnya dulu di masa kita masih remaja, di masa kita masih anak-anak, kita berniat menuntut ilmu itu, misalnya waktu itu kan penceramah kondang waktu itu kan Ki Haji Zainuddin MZ, ya, memang sampai kemana-mana, masya Allah tabarakallah. Semoga Allah ghafarallahu wa rahimahu, semoga Allah merahmati beliau. Banyak juga orang yang bangkit mengaji dengan mendengarkan beliau, masya Allah, semangat gitu ya, semangat beragamanya timbul. Semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan dan mengampuni segala dosa-dosanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, waktu itu kita ingin, ya, masuklah ke Darun Yongnya, kan itu untung lay contoh Zainuddin, ya itu memang kena dorong banyak sana, banyak. Dan obsesi animo seperti itu biasa di awal-awal, karena kita belum diarahkan, belum terarah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wafat 161 Hijriah, beliau mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa aba illa an yakuna lillah. Awalnya kami menuntut ilmu tidak karena Allah, tidak karena Allah. Ya pasti ada yang namanya awal-awal kita ingin bersaing, ingin berprestasi, ingin dapatkan cita-cita, ya sesuai dengan yang kita lihat di sekeliling kita.
Alhamdulillah. Tapi apa kata beliau? Fa'aba illa ayyakuna lillah. Tapi ilmu itu akhirnya mengajarkan kita, dia tidak mau bersahabat dengan kita kecuali kalau niatkan lillahi ta'ala, kecuali kita niatkan lillahi ta'ala. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu berhabis-habisan, ya, berhabis-habisan, dan mereka menikmatinya ilmu itu, bukan mencari yang dibalik yang sifatnya duniawi itu. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Berkata Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Umar Al-Muqri telah menceritakan kepada kami hadis ini. Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Umar Al-Muqri qala haddathana Muhammad ibn Al-Abbas ibn Al-Fadl sahibut ta'ami bil Mausil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Al-Abbas ibn Al-Fadl sahibut ta'am di Mausil. Qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Musanna. Qala haddathana Ja'far ibn Aun wa Abdul Wahhab yakni ibni Atha, yakni ibn Atha, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Aun dan Abdul Wahhab yakni Abdul Wahhab bin Atha. Qala, keduanya berkata, Amba'ana Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj, telah memberitakan kepada kami Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj, faqihu Makkah muhaddithuha, ila annahu mudallis, dan dikatakan dia yang pertama menulis kitab hadis, yang menulis hadis di Makkah. Qala akhbarani Yunus ibn Yusuf, telah menceritakan kepadaku Yunus ibn Yusuf an Sulaiman ibn Yasar, dari Sulaiman ibn Yasar al-Madani maula Ummi Salamah, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in di Madinah. Qala, dia berkata, tafarraqan nasu an Abi Hurairah, selesai ya tafarraqan nas, orang berpencar dari Abu Hurairah setelah selesai majlisnya, majlis ilmunya. Faqala lahu Natilun, berkata kepadanya Natil, yaitu Natil ibn Qais ibn Zaid Asy-Syami Al-Filistini. Ini adalah salah satu pejabat penting di masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan anaknya Yazid bin Muawiyah dari Syam. Nah, pendukung beratnya dan pejabat pentingnya. Natil akhu ahli Syam, yaitu orang atau pejabat dari kalangan ahli Syam. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Dia bertanya setelah orang pada meninggalkan Abu Hurairah dari majlis, tinggal dia dan beberapa orang. Lalu dia bertanya, ya Aba Hurairah, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan kepada kami hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kan banyak, dia yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemanapun Nabi pergi dia ikuti. Diputuskan hukumannya pada hari kiamat. Jadi apa namanya, pilot project nih, yang pertama dihukum pada hari kiamat, diputuskan hukumannya. Allahumma sallim sallim. Rajulun ata bihillah, seorang laki-laki yang Allah datangkan pada waktu itu, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, setelah dihadirkan di depan khalayak ramai, karena hari itu semua memperhatikan, semua kita ini memperhatikan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah perkenalkan kembali kepadanya nikmat-nikmat yang dulu pernah dia dapatkan semasa di dunia. Dan semua nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu, nikmat itu, nikmat dan sebagainya. Fa'arafaha, dia sendiri tidak lupa.
Tidak lupa, karena hari itu ingatan kita semuanya jenius kita. Semua kita hafal semuanya. Nah, fa'arafaha, lalu dia mengenalinya. Tidak ada yang dipungkiri. Ditanya oleh Allah, atungkiru hadza? Apakah kamu memungkiri? Tidak, benar. Nah, faqala, nah setelah itu Allah berkata, ma amilta fiha, nikmat yang aku berikan sebanyak ini kepadamu, apa yang kau amalkan padanya? Apa yang kau amalkan padanya? Lalu dia menjawab, faqala qataltu fi sabilik, ya Allah, aku berperang fi sabilika, fi sabilillah, berjihad di jalanmu, hatta stushhidtu, sampai-sampai saya mati di medan perang, syahid, sampai-sampai dia mati syahid menurut dia. Ya, karena zahirnya yang mati di padang, di medan perang membela Islam, itu orangnya mati syahid. Iya, mati syahid. Maka dia bilang hatta stushhidtu, sampai saya mati syahid. Beruntung orang yang mati syahid. Faqala kazabta, kamu bohong. Nah, ini masalahnya, zahirnya terlihat oleh orang dia mati syahid, mati syahid, tetapi Allah katakan kamu bohong, kazabta. Subhanallah, Allah yang mengetahui hati setiap hambanya. Makanya kita tidak boleh menghukum orang langsung mati syahid kecuali dengan dalil. Sebab di zaman Nabi sendiri pernah terjadi seseorang mati dalam medan perang. Lalu mereka mengatakan, bercerita, alangkah beraninya orang itu sampai dia mati syahid. Kata Nabi SAW, huwa finnar, dia bukan mati syahid tapi masuk neraka. Loh, pada terkejut sahabat. Ya, yang lemah-lemah iman mungkin besok tidak mau lagi pergi jihad, tapi yang kuat tidak. Akhirnya mereka pun mencoba meneliti, meninvestigasi apa kejadiannya terhadap seorang yang tadi dengan gagah berani tebas kiri tebas kanan serang, tidak pernah mundur. Ternyata dia di akhir atau sebelum dia mati, dia terluka dan tidak tahan menahan perihnya luka tersebut. Akhirnya dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Artinya tidak sabar dia menunggu nyawanya dicabut. Akhirnya dia percepat matinya menurut dia dengan cara bunuh diri. Oh, ternyata yang seperti ini kurang ikhlas di dalam ini. Ma'asyarul kiram. Nah, di sini kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, kazabta innama aradta ayyuqala fulanun jari. Kamu berbuat seperti itu dengan gagah berani berperang. Kenapa? Ada yang nyorakin, ada yang mengeluh-elukan. Faqad qil, supaya kamu dibilang seorang yang kesatria mandra, kesatria mandra guna gitu. Iya, atau ingin mendapatkan bintang maha lencana maha putra. Ini berlaku pada semua, bukan hanya orang berjihad, pada kita semua. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yuqal fulanun jari, fulan gagah berani. Faqad qila, itu sudah kau dapatkan di dunia. Ya, sudah masuk daftar. Misalnya kalau di dunia yang paling tinggi pahlawan nasional misalnya. Pahlawan nasional, kalau dapat lencana maha putra, iya, kan dia jarang dapat itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kalau seandainya dia dapatkan dengan hak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak berpengaruh itu penghargaan itu. Tetapi kalau seandainya dia tidak ikhlas walaupun dapat,
itulah yang dia dapatkan, pahala tak dapat. Makanya misalnya ada pahlawan kita yang banyak jasa, lalu tak diakui sebagai pahlawan nasional, tak usah bersedih. Tak usah bersedih, karena Allah lebih besar balasannya, lebih hebat, ya. Allah lebih tahu siapa yang berharga. Berapa banyak orang yang tak dikenal tapi masya Allah cepat masuk surga. Berapa banyak orang yang dikenal, yang tak dikenal cepat masuknya, yang dikenal lambat masuknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata dia tidak ikhlas karena Allah hanya supaya dapat gelar jari orang yang gagah berani. Fa umira bihi, lalu diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu diseret di atas mukanya, ya, ditelungkup, ditarik kakinya, hatta ulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam neraka. Allahumma sallim sallim. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an. Al-Khatib tadi buat judul tentang orang yang baca Quran dan menuntut ilmu, karena memang judul kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, yaitu ilmu mengharuskan amal, ya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan belajar Al-Quran. Mana yang berat? Jihad fisabilillah, berperang, atau menuntut ilmu? Saya tengok mana banyak sampai demo atau menuntut ilmu? Seperti senang demo daripada menuntut ilmu. Kadang-kadang demo penuntut ilmu lah kadang. Ya, ada mempersekusi kajian-kajian ilmu. Ini saya ingatkan kembali kaum muslimin, gaya-gaya seperti ini niru gaya jahiliyah. Ya. Dulu Nabi dipersekusi di Masjidil Haram, disorak-sorakin. Ya, dia mik dia Nabi dia. Dia tak ada mik kat situ. Tapi Nabi dilarang oleh mereka, difitnah, sesat menyesatkan, mengacaukan masyarakat. Itu fitnah, itu bukan fitnah hari ini, dari dulu. Kenapa? Hujjah tidak ada, yang ada tinggal fitnah. Lihatlah komentar-komentar di medsos itu, orang yang pakai hujjah tidak banyak mencaci, tapi kalau yang tak pakai hujjah, yang keluar pasti caci maki. Makanya tonton jangan ikut-ikut. Iya, sebab kalau tidak ada pun nanti pasti keluarnya caci maki. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada keluar caci maki. Demikian juga kebanyakan yang caci maki itu keluar karena tidak ada hujjah, sehingga harus dijatuhkan dengan cara apapun. Kaum muslimin dan muslimat, rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an, seorang laki-laki yang belajar ilmu dan belajar Al-Qur'an, dan ini berat. Entah mana beratnya dengan mengangkat senjata di badan perang. Betul ya saya? Entah mana yang lebih berat ini. Sebab kaum muslimin dan muslimat, kalau kita lihat kenyataannya, mengumpulkan tentara 30.000 orang sebentar bisa, tapi mengumpulkan ulama 30 orang susah dalam waktu yang dekat. Jadi mana bayar? Untuk ilmu atau berjihad fisabilillah? Untuk ilmu. Makanya Allah menyepadankan antara ilmu, menuntut ilmu dengan jihad fisabilillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka orang yang membawa ilmu itu mujahidul ilmi, mujahidul dakwah. Nah, maka sebagaimana kita membekali para mujahidin di medan tempur, maka kita juga harus membekali para penuntut ilmu untuk menjadi orang-orang hebat yang kokoh dalam mempertahankan ilmunya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wal Qur'an fa utiya bihi aw fa ata bihi Allah fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Lalu didatangkan lagi orang ini.
oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan ditanyakan kepadanya segala nikmat yang pernah dia rasakan. Fa'rafaha, dan semuanya diakuinya. Faqala, lalu Allah berkata, ma'amilta fiha, nikmat ilmu yang diberikan itu kepadamu dengan segala fasilitas yang diterima gara-gara ilmu itu. Ya, kalau sudah jadi ulama kan duduk di depan, kalau lo bakipir iya kan, pasti kok makan dulang kaki tiga, nak coba dapur dong. Dah lalu boleh lah. Bajambo tu, dulang kaki tiga. Nanti tu dia sampai lantak ompeknya, ompek lantak. Nyedot tuan pada legend itu. Nah, kalau kayu kan, tiba dicucu, dah mau kayu orang. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. Jadi segala nikmat akibat yang ilmu yang dia dapatkan itu akan ditanya Allah SWT. Benar kau dapat ini? Benar. Fasilitas ini dapat? Iya. Ilmu diberikan begini, hafal ini ya, hafal itu, hafal semuanya. La ilaha illallah wa rasul. Diakui. Faqala ma amilta biha. Apa yang kau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, lisan itu memang fasih menjawab biasanya. Ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'an wa 'allamtuhu fik. Saya ya Allah belajar ilmu, membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya fika, di jalanmu. Artinya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kazabta, kamu bohong. Innama aradta ayyuqala fulanun alim. Kamu sebenarnya hanya ingin dikatakan si fulan alim, si fulan orangnya hebat, si fulan orangnya berilmu tinggi, si fulan ahli, si fulan pakar dan sebagainya. Wa fulanun qari, atau fulan adalah qari, seorang qari. Ya, baik tingkat RT, tingkat RW sampai kepada tingkat internasional. Kalau itu niatnya, fa umira bihi, maka diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi, ditarik di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi serba salah juga kaum muslimin berjihad, tidak ikhlas, hasilnya buruk juga. Berilmu dan ahli jadi pakar, tidak ikhlas, hasilnya juga tidak bagus. Tetapi tidak berilmu lebih tidak bagus. Oleh sebab itu belajarlah ilmu dan berminta kepada Allah supaya diberikan manfaat dengan ilmu itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri lagi, selalu niat itu di obat-obati, dibolon niat itu. Kadang dok pai kurang ikhlas, tengah jalan tak kena astagfirullah. Kadang tengah jalan ikhlasnya dok pai ikhlas tibuh sika baubania, maka istighfar dan luruskan niat. Sama dengan solat, kadang-kadang dalam solat niat pertamanya ikhlas, tiba-tiba di tengah bergeser, bahkan di akhir pun bergeser kadang. Maka kita banyak beristighfar kepada Allah, ta'awuz kepada Allah daripada godaan-godaan syaitan, karena godaan itu besar kaum muslimin. Godaan itu besar, ya, apalagi digoda ketika tidak dianggap. Ini masalahnya, awak bajaso tapi dianggap dah, itu berat luar biasa. Atau menurut istilah sebagian apa kata namanya, kalau sesuai je nafsu kebenaran tu senang mengikut, kalau tak sesuai payah. Ya, kalau ya sesuai je keinginan kan kebenaran, senang ikuti kan, kalau tak sesuai beratnya. Nah, bisa tak kita mengikuti atau tidak? Hanya orang-orang yang beri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa.
Semoga Allah melimpahkan rahmat itu. Maka minta kepada Allah, sering berdoa, na'udzubillah min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha'. Hati yang tidak pernah khusyuk. Mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah senantiasa jaga niat kita dan Allah SWT luruskan hati kita. Ma'asyarul kiram, ini amalan-amalan besar semuanya, bukan amalan-amalan kecil, amalan-amalan besar. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sembarangan, tidak sembarangan. Ini Rasul sayang sama kita, Rasulullah SAW sayang sama kita. Karena kalau yang besar-besar ini ibarat dan tuanya yang kalau tua antiang-antiang tabu ke bawah. Makanya ini yang diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau seandainya dosa-dosa kecil yang diingatkan, tapi ini tidak terusak kan, jihad tidak rusak, ilmu tidak rusak, nanti infak tak rusak, insyaAllah yang lain tu kalau dan tua masih tahu gak lah, tidak ditutua, masih banyak antiang yang bisa numpang di situ. Oleh itu kaum muslimin dan Nabi sayang kepada kita diingatkannya. Kemudian hatta ulqiya finnar, sampai dicampakkan dalam neraka. Ini ada dua nih. Apa mereka yang dulu? Ya, kenapa mereka yang dulu? Karena mereka yang banyak menikmati puji-pujian di dunia. Jadi supaya juga jadi peringatan bagi orang yang akan dihisab setelahnya. Wa rajulun atahu min anwa'il mali fa'atallahu bihi fa'arafu ni'am fa'arafaha. Dan seorang laki-laki yang Allah berikan berbagai jenis harta, berbagai jenis harta, apa aja ada sama dia, Masya Allah ya, macam keran dibuka qalu tawi, gitulah hartanya banyaknya. Fa'ata bihillah, lalu Allah hadirkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu diingatkan dia dengan nikmat-nikmat yang pernah dia terima itu, fa'arafaha, dan dia pun mengenalnya, dia tak memungkiri, dia tahu itu nikmat yang pernah dia terima selama di dunia dulu. Faqala ma amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan harta-hartamu itu? Faqala, dia menjawab, ma taraktu, zakara kalimatan ma'naha, dia menyebut kalimat semakna dengannya, min sabilin tuhibbu an tunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tak satu pun jalan yang engkau inginkan, engkau cintai diinfakkan harta padanya, kecuali aku infakkan hartaku karenamu. Nah, balik lagi, memang dia dermawan, banyak dia berinfak, banyak dia menyumbang, di mana-mana ada namanya sebagai donatur dan sebagainya, tetapi ternyata tidak karena Allah. Qala kazabta, kamu bohong. Innama aradta ayyuqal fulanun jawan, niatmu supaya kamu dianggap orang dermawan. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan dulu di dunia. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu diperintahkan dan diseret dia di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini tujuannya bukan maknanya kita tak boleh berjihad atau mundur dari menuntut ilmu atau tidak mau lagi menyumbangkan harta. Itu lebih berbahaya semuanya, sebab yang tak mau berjihad kena penyakit munafik kita, yang tidak mau nuntut ilmu jadi orang jahiliyah kita, kalau tidak mau berinfak jadi orang bakhil kita, dan tak ada yang terpuji di dunia, tidak terpuji di akhirat, tidak juga lulus. Ya, hitung-hitung ya, kalau hitung kan cak terpuji di dunia dengan akhirat. Ya, di dunia tidak terpuji juga kita, bodoh terpuji kita, tidak. Di akhirat lebih lagi. Apa kau jangka? Tidak abadnya. Tidak abad kan sudah lewat kemarin, tidak ada bisa jawaban. Sebanyak tu orang ngaji, masjid raya ngaji, masjid Toba ngaji, masjid center ngaji, di mana-mana ngaji, orang datang ngajinya. Segala aliran awunya kan, misal kan.
tidak mau ngaji, tidak juga lulus kita. Nah, berarti tidak ada jalan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya kecuali tetap ngaji dan ikhlaskan niat, tetap menuntut ilmu dan ikhlaskan niat. Sebab kalau itu sempat terjadi, ustaz takut ria, kan tak maaf aikon ikhlas daninya sebanyak-banyak kajian batal tuan-tuan. Serius bang ya, sanglah ikhlas bangkit tiba di jalan tergoda kadang. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia tuntut tak masuk. Iya, dia tuntut tak masuk. Iya. Maka tugas kita adalah menjaga niat itu, dan memang sulit. Tetapi disitulah letak seninya, letak pahala yang Allah siapkan. Karena semakin sulit maka semakin besar pahalanya. Niat itu sulit memang, maka dia yang paling besar. Sampai-sampai kaum muslimin kalimat la ilaha illallah yang merupakan implementasi daripada ikhlas itu ditimbang dengan dunia dan seisinya, dengan catatan dosa 99 lembar itu, dia lebih berat. Allah tahu niat orang ini, ya, dosanya 99 lembar, satu lembarnya sepanjang mata memandang dosa. Lalu dia bilang, kamu punya tidak kebaikan lagi? Dia bilang, nengok catatan itu, siapa yang berani bilang banyak aset lagi, utang sebanyak itu? Akhirnya dia bilang, tidak ada lagi Allah, lupa dia kebaikan. Kata Allah SWT, ada, innakal yawma la tuzlam, kamu tak dizalimi. Ternyata dikeluarkan kartu la ilaha illallah, ditimbang, berat lagi kartu itu. Tapi Allah yang tahu, jangan antum sembarang dalam punya kartu. Kau cetaklah kartu la ilaha illallah hanya. Enggak, itu hanya Allah yang simpan tuan-tuan. Allah tahu keikhlasan orang yang mengucapkannya. Iya kan, kau cetaklah kartu la ilaha sampai ustaz potong kartu la ilaha baiknya. Enggak, ini apalagi kalau banyak lecet pula. Ya, iya, memang berat. Tapi Allah yang maha tahu keikhlasannya. Makanya orang yang mengatakannya itu harus sidqan min qalbi, harus jujur dalam hatinya. Makanya Abu Talib tidak bisa dia mengucapkannya itu. Bukan dia tidak pandai bahasa Arab, cuman dia tidak ikhlas mengucapkannya, maka dia ada ucapkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berarti jalan bebas tidak ada. Ya, punya harta, kalau itu tidak baik-baik pak sudah kolenangnya, tidak ada cerita. Antu akan dituntut nanti di dunia, dicap tidak kena boh, ya udah turunnya. Apa itu? Ataupun dibuti ujur dunia. Bukan mesti mencupai dilir. Subhanallah. Dadak pun tak boleh ada ayam buat ariranya. Dadak. Kena tersehat tu. Datang ayam tetangga, pemumban ayam tu. Akhirnya mati ayam 24 ribu sekilo. Ada apa nama? Dadak ada 24 pianya. Mati ayam gara-gara itu. Dek kadakui. Tak terpuji. Tak terpuji. Di akhirat lebih tersiksa lagi. Lebih tersiksa lagi. Oleh sebab itu, cari harta, pemurahlah terus dan pelihara niat. Orang jahil juga tak beruntung di dunia, tak beruntung dia. Apalagi di akhirat. Maka cari ilmu, ikhlaskan niat. Baca Quran, ikhlaskan niat. Dan berjihad fisabilillah kalau sudah waktunya, dan ikhlaskan niat. Alhamdulillah, contoh-contoh orang yang ikhlas ramai. Kenapa dicontoh juga yang tidak ikhlas? Kan contoh yang tidak ikhlas sedikitnya kan? Ya, ikhlas kan ramai. Kita lihat misalnya Utsman bin Affan ketika dia berinfak, ya, ketika perang Tabuk dalam musim paceklik itu, dia infakkan seluruhnya dengan modal-modalnya, dengan onta-onta ngangkut gitu, 100 ekor onta. Sampai Nabi katakan, buat statement, ma darra Utsman ma yaf'alu ba'da al-yawm. Apapun yang dibuat oleh Utsman hari ini tak bermudarat baginya. Artinya dah bebas, dia sudah menegang ke surga. Selesai? Tidak. Semakin diteruskannya. Dari Allah tahu keikhlasan Utsman, sehingga Nabi berikan wahyu ke Nabi bahwa apapun dilakukan oleh Utsman tak bermudarat baginya, dan orang ikhlas itu tak pernah berhenti, bahkan sekalipun dihina dan dicaci. Apalagi kalau dipuji, dipuji. Oleh sebab itu pelihara niat kita, mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita. Itu maknanya.
Selesai? Hah? Udah masuk? Sini belum masuk kan? Baik. Nah, jadi ini 3 jenis amalan-amalan besar yang semuanya selalu dikaitkan dengan fi sabilillah. Talabul ilmi fi sabilillah, infak fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Dan ini paling besar. Paling besar. Yang pertama, mujahid itu mengorbankan yang paling mahal pada dirinya, yaitu jiwanya. Yang kedua, yang menuntut ilmu itu mengorbankan yang mahal yang dia miliki, yaitu waktunya. Waktu kan? Orang barat bilang the time is money. Masya Allah, waktu itu manis. Itu artinya? Hah? Money tak usah awak dah. Mata itu adalah seperti uang. Orang Arab bilang al-waktu kasayf. Ya, sangat tajam. Dan orang yang berinfak memberikan yang mahal di sisinya, itu harta. Semua orang suka itu. Orang ingin menjaga dirinya, orang ingin menjaga waktunya, orang ingin menjaga hartanya. Bahkan kadang-kadang untuk menjaga harta mahal bodoh. Ya, kadang-kadang untuk jaga harta orang sampai membuat berangkas dengan miliaran. Ya, miliaran untuk berangkas saja. Tapi isi jangan banyak pun itu. Iya bang, kalau miliaran berangkas satu isi triliun kan, Allah musta'an. Tapi tidak PTC lah, tuan bisa jadiin PT soleh kote 150 triliunnya misal kan. Kita cuma apa 3 triliun dah apa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, azan kita selesaikan setelah azan insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر. الله أكبر.
Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya. Qala, kemudian Imam Al-Khatib melanjutkan, akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah ibn Bashran Al-Mu'addil telah menceritakan kepada kami, Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bashran Al-Mu'addil qala anba'ana Ismail bin Muhammad bin Ismail As-Saffar, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Muhammad bin Ismail As-Saffar qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah ibn Al-Munadi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah ibn Al-Munadi qala haddatsana Abu Badr, telah menceritakan kepada kami Abu Badr qala haddatsana Amr bin Qais, telah menceritakan kepada kami Amr bin Qais anil Hasan, dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan bin Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri, imam wa khatib Jami' Al-Basra di zamannya. Qala, dia berkata, Al-Hasan Al-Basri kenal kan? Dah biasa je nyoy kan? Kan sudah, kan orang sikoh. Nah, qala, dia berkata, innahu ta'allama hadzal Qur'ana abidun wa sibyan. Sesungguhnya Al-Quran ini dipelajari oleh hamba-hamba sahaya, wasbiyan dan kanak-kanak. Lam ya'tuhu min qibali wajhi, mereka tidak mendatanginya dari arah depannya. Wala yadruna ma ta'wiluhu, mereka juga tidak tahu tafsirnya. Qala Allah Ta'ala, padahal Allah berkata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Pada Allah mengatakan, ini Al-Quran, kitab kami turunkan kepadamu hai Muhammad, yang diberkahi supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ma tadabbur ayatihi, apa yang dimaksud dengan tadabbur ayat-ayatnya? Ya, apa yang dimaksud dengan tadabbur ayat-ayatnya? Sekarang kan kita gencar istilah tadabbur Al-Quran, ya kan? Tadabbur wa ta'amul Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan tadabbur yang tidak mungkin dilakukan oleh kanak-kanak dan juga hamba-hamba sahaya tadi? Mereka tidak paham. Apa kata Al-Hasanul Basri rahimahullah? Itba'uhu bi'amalih, yaitu mengikutkannya dengan amalan. Jadi bukan hanya mendalami, menghayati, tapi tidak diamalkan. Nah, makanya dia bilang yang belajar Al-Quran ini banyak anak-anak dan hamba sahaya. Sebab anak-anak mana tahu dia mengamalkan, mana tahu dia makna tadabbur. Nah, kalau yang tua-tua juga seperti itu berarti iya sama juga dengan itu. Tahu, tapi mana amal, berarti belum mentadabburi dengan makna yang sesungguhnya. Wa inna awlan nasi bihadzal Qur'an, sesungguhnya orang yang paling utama dengan Al-Quran ini, manittaba'ahu, orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya. Wa illam yakun yaqra'u, sekalipun dia bukan qari'nya. Artinya tidak ahli dalam ilmu-ilmu qiraat gitu. Ya, bermaksudnya tidak pernah baca Quran, yang salah paham dulu lah. Alhamdulillah untung tidak. Bukan, Al-Quran tetap dibaca. Maksudnya bukan ahli membaca Al-Quran. Berapa banyak, subhanallah, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, di Madinah dulu ada seorang datuk, ya, yang selalu di saat pertama di Masjid Nabawi itu salat. Antara salat, dari salat ke salat sering tidak pulang. Apa kerjanya? Dia tidak pandai baca Quran. Akhirnya siapa yang duduk kosong nampak main-main HP bawa Quran kayaknya deh. Tolong bacongnya. Apa tuh dan tidak pandai baca? Diwacong dongon. Gitulah beliau membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi di samping dia mendengar Al-Quran, membuat uang memen main juga baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ini jujur tak minta tolong dibaca, tak pandai baca Quran. Subhanallah. Jadi hidupnya selalu dengan Al-Quran. Amalannya bukan ahli baca Quran, tapi ahli mengamalkan Al-Quranul Karim.
Dia tahu bahawa waktu kosong tu harus diisi dengan Al-Quran, tapi tak pandai baca. Suang baca orang. Sebab yang membaca dengan yang mendengarkan syarikani fil ajr. Mereka dua-duanya sama-sama dapat pahala. Janjian datuk dulu biar sebab gara-gara inyo tadi uang kau jadi baca Quran yang awalnya main HP kau juga. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang main HP musajid buah Quran kayaknya cenderung tak pandai lalu cuba tolong bacanya. Ya, mudah-mudahan jadi dakwah dia. Alhamdulillah kabarnya beliau juga meninggal dalam keadaan salat di Masjid Nabawi. Ghafarallahu rahimahullah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi memang itu hari-hari beliau. Nah, ini orang tidak ahli baca Quran, tapi Masya Allah ahli mengamalkan. Inilah yang ahli Quran sebenarnya. Inilah ahlul Quran yang sebenarnya. Karena ada riwayat walaupun didaifkan oleh sebagian ulama hadis, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang baca Quran padahal Al-Quran itu melaknatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna awlan nasi bihadzal Quran, orang yang paling utama dengan Al-Quran ini manittaba'ahu, orang yang mengikutinya. Karena sekali lagi Allah ketika mengingatkan kita ketika Adam diturunkan, ya, bila datang kepadamu petunjuk dariku, bukan siapa yang mengetahuinya, bukan siapa yang pelajarinya, tapi siapa yang mengikutinya. Faman tabi'a hudayah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku. Sekarang umat Islam diberikan Allah Al-Quran huda sebagai petunjuk. Maka siapa yang dapat petunjuk tu? Yang dapat hidayah tu siapa? Yang mengikutinya, bukan yang mendalaminya, bukan yang mendebatnya, apalagi ya, bukan yang mentakwil-takwilnya, tapi siapa yang mengikutinya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikutinya tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Masya Allah tabarakallah. Jadi bahasa Al-Quran bukan mengetahui tapi mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka Imam Al-Hasan mengatakan, wa inna awlan nasi bihadzal Quran, orang yang paling dekat dengan Al-Quran ini manittaba'ah, siapa yang mengikutinya, wa illam yakun yaqra'uh, sekalipun dia tidak ahli membacanya. Yaqulu ahaduhum, sebagian dari mereka, seorang dari mereka para qurra mengatakan, ya fulan ta'al uqari'uk, wahai fulan, ayo kita sama-sama baca Al-Quran. Mata kanatil qurra taf'alu hadha, sejak kapan pula para pembaca Al-Quran berbuat seperti ini, bertanding. Uqari'uk itu artinya tanding membaca Al-Quran, ya, bertanding mana hebat awak baca Quran itu. Nah, sejak kapan pula para qurra sebut seperti ini, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi diingkarinya. Nah, mahum bil qurra, mereka bukanlah orang yang banyak baca Quran sebenarnya, bukan para qari, walal hulama walal hukama, dan bukan pula orang-orang yang santun, dan bukan pula ahli-ahli hikmah. La aktsarallahu fin nasi amsalahum, semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti itu di kalangan umat. Kalau hanya untuk sekedar mempertandingkan, sekedar membangga-banggakan, kembali ke yang tadi, membaca Al-Quran supaya dapat nama. Ya, dapat piana. Ya, ndak ada itu tambahan kudian loh. Ya, Al-Khatib ndak ada sabu dia hanya supaya dapat nama, dapat popularitas. Nah, jadi bukan untuk dapat piala. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sejak kapan pula para qurra'ul Quran yang seperti ini, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi diingkarinya sejak awal lagi. Nah, kemudian riwayat terakhir dalam bab ini, qala rahimahullah akhbarana Muhammad bin Husain Al-Qattan, telah menceritakan kepada kalian Muhammad bin Husain Al-Qattan, qala anba'ana Da'laj ibn Ahmad, telah menyampaikan berita kepada kami Da'laj ibn Ahmad, qala hadatsana Muhammad ibn Ali bin Zaid As-Sa'iq, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Zaid As-Sa'iq, anna Sa'id bin Mansur hadatsahum, bahwa Sa'id bin Mansur sahibu As-Sunan menyampaikan kepada mereka, hadatsana Hudayj yakni ibn Muawiyah, Hudayj bin Muawiyah, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq As-Sabi'i, qala Umar bin Khattab, berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar tentunya kan
Alhamdulillah, Amir Mukminin, la yaghrurkum man qara al-Quran. Jangan kalian tertipu oleh orang yang ahli membaca Al-Quran. Innama huwa kalamun natakallamu bihi. Kalau hanya ahli membaca saja, itu adalah mengulang-ulang perkataan yang telah diturunkan. Walakin ninzuru man ya'malu bihi. Tapi kalian mesti perhatikan siapa yang mengamalkannya. Yang mengamalkannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Ya, ini kan sering terjadi, ya, ma'asyiral kiram, orang membaca Al-Quran dengan masalah dengan segala keahlian, qiraat sab'ah, qiraat asyara, kemudian mujawwada, suaranya Masya Allah, suara dengan napas terpanjang, misalnya, iya, tetapi tidak mengamalkannya. Apa misalnya? Mungkin dia dengan keahlian baca Quran, qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wal yahfadhu nggak apal dia. Nah, katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah dia menundukkan sebagian pandangannya. Tiba-tibanya ngaji juga nak gaji. Berarti sesuai enggak? Enggak sesuai. Ya. Inyalah menilai gerak mulutnya nak gaji itu. Sempat pula terjadi dulu satu musabaqah. Ya, ketika pesertanya bercadar kan, akhirnya istilahnya diskualifikasi kan, itu ya, akibat bercadar. Alasannya apa? Tidak nampak muncungnya. Subhanallah. Jadi rupanya Dewan Hakim ni nggak muncung ke sana. Rupanya Dewan Hakim nak nengok muncung rupanya. Ini keliru besar ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan yang nilaikan suaranya, ketepatannya dari suara tadi. Kalau nak nengok muncung, suruh juri yang kalau tino suruh tino laki-laki, suruh laki-laki pula. Kalau nak nengok kan bisa diatur tuh, yang bagian muncung kesika kan. Tapi kalau menilai indahnya lagu, kesika tak perlu tengok kan gitu. Tapi kalau nak menengok langsung, itulah masalah ke niat tadi. Masalah ke niat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi berapa banyak qurra kita ahli membaca tapi tidak ahli mengamalkan. Nah, oleh sebab itu kata Umar, jangan terpedaya oleh keahlian membaca, tapi lihat mana amalannya. Dan itu semuanya berpunca di situ kaum muslimin dan muslimat. Kita Al-Quran ni hujjatul laka au alaika. Nabi yang katakan Al-Quran ni jadi hujjah bagimu yang meringankanmu atau hujjah yang memberatkanmu. Kalau diamalkan dia meringankan kita, kalau ditinggalkan dia akan memberatkan kita. Sebab orang yang melanggar setelah mengetahui hukumannya lebih berat biasanya dari yang tidak mengetahui. Sejak hukum dunia pun ada seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT dengan segala kerendahan hati kita kepadanya memohon supaya Allah senantiasa menjaga niat kita. Dan disitulah perlunya kita amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan selalu. Karena orang beriman itu biasanya kuat dengan saudaranya, apalagi saudara ini bisa jadi cermin yang jernih. Ya, bukan cermin pecah atau cermin kabur gitu. Karena cermin pecah banyak gambar awak situ deh. Kayak topik nan pecah elok, anjak ganting awak situ. Topik nan serong lah muncung di situ. Jadi kalau cermin ceniko jadi pakai je lah. Atau cermin kabu. Awak lah mandi bononya tapi condong berabu je. Apa sebab terkawasan cermin yang tak berabu. Cermin kabu. Jadi apa tidak elok? Wak buat salah, tak buat lebih salah. Wak baiknya tak je boleh. Ben ke uang tak je elok. Tapi dia pokok jen baik. Jadi berarti ini cerminnya tak boleh lagi dipakai yang seperti ini. Ma'asyal kiram, kan ada cermin-cermin itu kan? Padahal Nabi katakan al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu jadi cermin bagi saudaranya. Baik cermin dengan makna dia akan tunjukkan kekurangan kita,
dan juga tidak bakhil menunjukkan kelebihan kita. Tidak timbun elok jandong dan timbun buah tunjuk dan elok camin lah, camin kau camin elok jen dipakai juga. Ya kau dapat jen kau tengok jen kau tengok taklah di gudang tu, tak di gudang sampailah elok lihat lah berhasil abau boy jadiin bacamin di situ. Ini banyak camin lah usak kini kaum muslimin. Ya, camin usak. Ya, Allah musta'an. Semoga Allah perbaiki keadaan kaum muslimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Allahumma lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.